Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurani Masyita selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2. Kami dari kelompok 1 menjelaskan materi tentang integral dalam ruang N. Yang beranggotakan yang pertama dengan Arifian Fauzan Suroso dengan NPM 231063111605, yang kedua ada Bayu Nugraha 231063111611, yang ketiga ada Catur Sasro Utomo dengan NPM 231063111613, yang keempat ada Juan Cendrik Santriani Barus dengan NPM 231063111619. Yang pertama itu ada penemu integral. Integral sendiri adalah konsep matematika yang digunakan untuk menghitung luas daerah atau volume dari sebuah fungsi. Konsep integral ini ditemukan oleh Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Newton dan Leibniz bekerja secara terpisah, tetapi mereka memiliki ide yang mirip mengenai konsep integral. Newton menulis tentang integral pada tahun 1669, tetapi tidak menerbitkannya hingga tahun 1711. Leibniz, pada sisi lain, menerbitkan ide integral pada tahun 1684. Konsep integral yang dikembangkan oleh Newton dan Leibniz merupakan dasar untuk kalkulus integral, yang merupakan bagian dari matematika yang digunakan dalam banyak bidang, seperti teknologi, fisika, dan ilmu pengetahuan. Integral Riemann. Pada gambar grafik 1, fungsi f yang terdefinisi pada interval tertutup a, b bisa positif atau negatif dalam intervalnya dan bahkan tidak perlu kontinu. Selanjutnya perhatikan partisi p dengan interval a titik b menjadi n subinterval. Tidak perlu sama panjangnya menggunakan titik di pada gambar di sini. Dan misalkan x sama dengan a sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari xn min 1 kurang dari xn sama dengan b. Di setiap interval bagian xi min 1, xi, ambil titik sembarang integral xi yang mungkin merupakan titik akhir. Kami menyebutnya titik simpel untuk bagian ke i interval. Fungsi f pada selang a, b dibagi menjadi n, selang bagian dengan titik-titik dibagi x1, x2, x3, sampai xn-1. Himpunan n selang bagian disebut partisi selang. P sama dengan buka kurung rawa x1, x2, x3 sampai seterusnya. Kembali tadi yang x1, x2, x3, sehingga dari ini sehingga memiliki a sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari x3 dan seterusnya sampai xn min 1 kurang dari xn sama dengan b. Panjang selang-selang bagian itu berturut-turut dinamakan delta x dengan delta xn sama dengan xn min 1. Selang terpanjang disebut norm P atau P. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Juan Satriani. Selanjutnya untuk integral Riemann, tentukan titik sembarang W1, W2, dan W3 yang memenuhi X0 kurang dari W1 kurang dari X1, X1 kurang dari W2 kurang dari X2, X2 dikurang dari W3 kurang dari X3, sampai Xn-1 dikurang dari W3 kurang dari Xn. Maka dari itu dibentuk jumlah Rp FW1 delta X1 ditambah FW2 delta X2 ditambah FW3 delta X3 ditambah sampai FWN delta XN. Lalu bentuknya sigma N I sama dengan 1 FWI delta dikali delta XI. Disebut jumlah Riemann fungsi F pada selang A dan B dengan partisinya P. Lalu ada di sini limit P
mendekati 0, sigma N I sama dengan 1, F W I dikali delta X I sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A F X dx. Keterangan jika nilai P mendekati 0 maka nilai AX mendekati 0 sehingga limit P mendekati 0 dengan sigma N I sama dengan 1 F W I dikali delta X I menyatakan luas pada daerah bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx sumbu X garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Selanjutnya di sini ada integral dengan batas atas B dan batas bawah A Fx dx untuk A kurang B. Nah, untuk A kurang lebih B-nya itu nilainya integral dengan batas atas B dan batas bawah A Fx dx sama dengan minus integral batas atas A dan batas bawah B Fx dx. Dan untuk nilai yang A sama dengan B-nya itu integral B batas atas B batas bawah A Fx dx sama dengan integral batas atas A batas atas A batas bawah A Fx dx. Nah, langkah untuk menentukan luas daerah di bawah Fx menurut Riemann itu adalah yang pertama kita membuat partisinya, lalu yang kedua mengakromasi dan yang ketiga menjumlahkan, dan yang keempat menentukan nilai pendekatan. Di sini saya akan melanjutkan jumlah Riemann. Yang pertama-tama saya memisalkan f adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan pada interval A, B. Jumlah Riemann dari f berhubungan dengan partisi tanda XO titik-titik Fn bersama dengan TO titik-titik Tn min 1 adalah rumusnya yaitu sigma n min 1 sama dengan 0 FTI XI ditambah 1 dikurang XI. Setiap istilahnya dalam jumlah adalah darat dari nilai fungsi pada titik tertentu dan panjang interval. Akibatnya, setiap istilah mewakili luas bertanda persegi panjang dengan tertinggi FTI dan lebar XI plus 1 dikurang XI. Jumlah Riemann adalah luas bertanda dari semua persegi panjang. Konsep yang terkait adalah jumlah Darboux bawah dan atas ini mirip seperti dengan jumlah Riemann, namun tanda diganti dengan infimum dan supremum masing-masing dari F untuk setiap subselang. L kurung F, P tutup kurung sama dengan sigma N min 1 I sama dengan 0 INF P anggota dari XI, XI plus 1 F T dalam kurung XI plus 1 XI dikurang XI. Lalu ada U sama tutup buka kurung FI, P tutup kurung sama dengan sigma NI EN kurang 1 I sama dengan 0 SUP T anggota dari XI, XI plus 1 F T buka kurung X min plus 1 dikurang XI tutup kurung. Jika F adalah kontinu, maka jumlah Darboux di bawah dan atas untuk partisi tak bertanda sama dengan jumlah Riemann untuk partisi itu, di mana tanda dipilih sebagai minimum dan maksimum masing-masing F pada setiap subselang. Jika F terputus dengan subselang, mungkin tidak ada tanda yang mencapai infimum atau supremum pada subselang tersebut. Integral Darboux yang mirip dengan integral Riemann berdasarkan jumlah Darboux setara dengan integral Riemann. Secara khusus, integral Riemann adalah limit dari jumlah Riemann dari suatu fungsi ketika partisi menjadi halus. Apabila limitnya ada, maka fungsi tersebut dikatakan terintegrasi atau lebih spesifik terintegrasi Riemann.
Jumlah Riemann dapat dibuat sedekat yang diinginkan dengan integral Riemann dengan membuat partisi halus. Salah satu persyaratan penting adalah bahwa hubungan partisi menjadi lebih kecil dan lebih kecil sehingga dalam limitnya adalah 0. Lalu selanjutnya dilanjuti oleh teman saya. Assalamualaikum, saya Rivian ingin menjelaskan contoh soal nomor 1. Yang pertama, evaluate integral titik x min 2 dan titik y 3 dalam kurung x plus 3 tutup kurung dx. Partisikan selang dalam kurung min 2,3 menjadi n selang bagian yang sama, masing-masing dengan panjang sigma delta x sama dengan 5 per n. Dalam tiap selang bagian, dalam kurung xi min 1, xi. Gunakan bar xi sama dengan xi sebagai titik sampel, maka x0 sama dengan min 2. x1 sama dengan min 2 plus delta x sama dengan min 2 plus 5n. x2 sama dengan min 2 plus 2 delta x sama dengan min 2 plus 2 dalam kurung 5 per n. Yang keempat, xi sama dengan min 2 plus i sigma delta x sama dengan min 2 plus i dalam kurung 5 per n. xn sama dengan min 2 plus n delta x sama dengan min 2 plus n dalam kurung 5 per n sama dengan 3. Dengan demikian, fx sama dengan xi plus 3 sama dengan 1 plus i 5 per n. Sigma n i sama dengan 1, f sama dalam kurung bar xi delta xi sama dengan sigma n i sama dengan 1, f xi delta x sama dengan delta n i sigma n i sama dengan 1 dalam kurung 1 plus i dalam kurung 5 per n tutup kurung 5 per n sama dengan 5 per n sigma n i sama dengan 1 plus 25 per n pangkat 2 sigma n i sama dengan 1 i sama dengan 5 per n dalam kurung n plus 25 per n pangkat 2 dalam kurung n dalam kurung n plus 1 tutup kurung per 2 tutup kurung sama dengan 5 plus 25 per 2 dalam kurung 1 plus 1 per n. Karena P adalah suatu partisi tetap, P sama menuju 0 setara dengan n menuju tak hingga. Kita simpulkan bahwa integral titik x min 2 titik y 3 dalam kurung x plus 3 dx sama dengan lim P menuju 0 sigma n i sama dengan 1 f bar x delta xi sama dengan lim n limit n menuju tak hingga dalam kurung 5 plus 25 per 2 dalam kurung 1 plus 1 per n tutup kurung sama dengan 35 per 2. Contoh nomor 2. Yang kedua itu gunakan konsep Riemann untuk menghitung limit n menuju tak hingga dalam kurung 1 per akar n dikali akar n plus 1 plus 1 per akar n dikali akar n plus 2 plus 1 per akar n dikali akar n plus 3 sampai ditambah 1 per akar n dikali akar n plus n. Perhatikan setiap suku pada fungsi yang akan dilimitkan. Jika kita kalian pembagian dari penyebut dengan akar n, kita peroleh limit n menuju 0 dalam kurung akar n per n akar n plus 1 ditambah akar n plus n akar n plus 2 plus akar n per n akar n
plus 3 sampai akar N per AN akar plus N. Sama dengan limit N menuju hingga 1 per N dalam kurung akar N per 1 N plus 1 ditambah akar N per N plus 2 ditambah akar N per N plus 3 sampai ditambah akar N per N plus N. Sama dengan limit N menuju hingga 1 per N sigma N I sama dengan 1 dalam akar N plus plus I sama dengan limit N menuju 0 sigma N I sama dengan 1. 1 per akar 1 plus I dikali 1 per N dikali 1 per N. Diketahui bahwa X sama dengan 1 per N dan Xn sama dengan N dikali 1 per N sama dengan 1. Untuk mencari nilai A dan B masing-masing dari Xi dan Xn, kita limitkan untuk N menuju hingga. A sama dengan limit N menuju hingga Xi sama dengan limit N menuju hingga 1 per N sama dengan 0. Yang B sama dengan limit N menuju hingga Xn sama dengan limit N menuju hingga 1 sama dengan 1. Dengan menerapkan konsep jumlah Riemann bahwa limit N menuju 0 sigma N I sama dengan 1 F dalam kurung Xi dikali sigma delta X sama dengan integral AB F dalam kurung X dx. Kita peroleh dengan menerapkan konsep jumlah Riemann bahwa limit N menuju hingga sigma N I sama dengan 1 F dalam kurung Xi dikali delta X sama dengan integral AB Fx dx. Kita peroleh limit N menuju hingga sigma N I sama dengan 1 per akar 1 plus I dikali 1 per N dikali 1 per N sama dengan integral X sama 0 X Y1 1 per akar 1 plus X dx sama dengan dalam kurung 2 akar X plus 1 tutup kurung 1 dan 0. Kita substitusikan jadi sama dengan 2 akar 1 plus 1 dikurang 2 akar 0 plus 1 sama dengan 2 akar 2 min 2. Jadi nilai dari limit tersebut adalah 2 akar 2 min 2. Contoh soal nomor 3. Tentukan jumlah Riemann untuk dari fungsi yang diperlihatkan oleh gambar berikut. Gambarnya itu seperti ini, grafik X sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Menentukan luas persegi panjang masing-masing. Persegi panjang 1 sama dengan panjang sama dengan 0,7, titik wakil X1 sama dengan 0,5, sehingga lebar sama dengan Fx1 sama dengan F dalam kurung 0,5 sama dengan 0,5 tutup kurung 2 min 4 dalam kurung 0,5 plus 3 sama dengan 1,5. Luasnya L1 sama dengan P dikali L sama dengan 0,7 dikali 1,25. Hasilnya 0,875. Persegi panjang yang kedua, panjangnya 1,7 dikurangin 0,7, hasilnya 1. Titik wakil X5, 0,5, sehingga lebar sama dengan Fx2 sama dengan F dalam kurung 1,5 sama dengan dalam kurung 1,5 2 min 4 dalam kurung 1,5 plus 3 menghasilkan min 0,75 sama dengan 0,75. Luasnya L2 sama dengan P dikali L sama dengan 1 dikali 0,75 sama dengan 0,75. Persegi panjang yang ketiga, panjangnya 2,7 dikurangin 1,7 sama dengan 1. Titik wakil X3 sama dengan 2, sehingga lebar
Fx3 sama dengan F2. Sama dengan 2 dikali 2 min 4 dikali 2 plus 3 sama dengan min 1 sama dengan 1. Luasnya L3 sama dengan P dikali L. 1 dikali 1 sama dengan 1. Segi panjang 4, panjangnya sama dengan 4 dikurangin 2,7. Menghasilkan 1,3. Titik wakil X4 sama dengan 3,5. Sehingga lebar X4 sama dengan F dalam kurung 3,5 sama dengan dalam kurung 3,5 min 4 dalam kurung 3,5 plus 3 sama dengan 1,5. Luasnya L4 sama dengan P dikali L. 1,3 dikali 1,25 sama dengan 1,625. Menentukan jumlah Riemann-nya. Jumlah Riemann sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 sama dengan 0,875 plus 0,75 plus 1 plus 1,625 sama dengan 4,25. Jadi jumlah Riemann pada gambar adalah 4,25. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.